Pernyataan blak-blakan Jessica Felicia mengenai dugaan hubungan istimewa antara Aziza Shalsa, istri pesepak bola Pratama Arhan, dan Salim Noderer, mantan kekasih Rachel Fenya, kini membuka babak baru dalam kisah yang penuh kontroversi ini. Selasa lalu, Jessica telah dimintai keterangan sebagai terlapor untuk mempertanggungjawabkan bukti yang dilampirkan terkait hubungan gelap antara Aziza dan Salim. Meskipun semua ini berawal dari pemberitaan media dan pengakuan Salim kepada Jessica, namun situasi ini semakin memanas setelah kuasa hukum Aziza, Ega Marta Dinata, tidak tinggal diam atas fitnahan tersebut. Dalam hal ini, Ega turut mengungkapkan rasa herannya atas tindakan Jessica yang terkesan terlalu gembar-gembor dalam melontarkan tuduhan tanpa bukti yang jelas. Lantas, seberapa optimis kubu Zize jika laporan mereka akan segera naik ke penyidikan? Menanggapi kemarin bahwa sudah ada pihak yang kembali dipanggil oleh Barreskrim Polri dari akun yang kita laporkan itu, kami mengklarifikasi, menanggapi ya apa yang dia sampaikan. Tentunya kita akan kembali lagi kepada apa yang kita laporkan. Apa yang kita laporkan adalah terkait dari isi ataupun konten-konten yang dimuat oleh akun-akun. Sehingga akun-akun ini atau konten-konten ini yang kita anggap merupakan hal-hal yang bersifat pencemaran nama baik, kemudian juga berita-berita bohong atau hoax yang disampaikan yang merugikan klien kami. Kalau ada memang tanggapan mengenai yang disampaikan oleh terlapor yang dipanggil oleh Barreskrim Polri kemarin, tentunya itu adalah hak dari yang bersangkutan untuk menjawab, dan hak yang bersangkutan juga yang akan membuktikan tentunya kepada penyidik hal yang dia sampaikan itu adalah benar atau tidak. Ia mempunyai bukti-bukti, Bang, dan sudah diserahkan ke pihak kepolisian, Bang. Oke, apabila memang terlapor, tentunya apabila memang terlapor memiliki bukti dan diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri, ya kita akan melihat nanti di dalam proses yang dijalani oleh Barreskrim Polri yang saat ini memang masih memanggil, melakukan panggilan terhadap beberapa pihak yang terafiliasi atau merupakan operator dari akun-akun yang kita laporkan. Kita melihat daripada pihak-pihak yang telah dipanggil, kami dari kuasa hukum tentunya semakin optimis bahwa laporan kami sebentar lagi segera akan memasuki ke tahap penyidikan, karena berbagai unsur-unsur yang disampaikan di dalam laporan kami ini kami yakini akan segera terpenuhi. Menanggapi bahwa telah memiliki bukti, mungkin kami dari kuasa hukum hanya bisa memberikan tanggapan bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak mengenal Aziza, kemudian juga tidak mengenal pihak-pihak yang merupakan sumber yang dijadikan patokan atau dijadikan materi dari dia untuk membuat konten. Dia tidak kenal, tapi kemudian dia bisa memiliki bukti, itu kan cukup aneh. Tetapi tentunya nanti penyidik yang akan membuktikan. Kalau saya pribadi kan, saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja, gitu aja sih. Memang konten apa yang Mbak buat? Konten terkait berita yang sedang viral pastinya. Nggak ada somasi, langsung kita dipanggil ya. Kan kaitannya ini kan masalah Rachel, ya Salim selingkuh sama Zize. Saya kan kebetulan juga ya, saya sama Salim, saya pernah jadi PH-nya Salim. Saya kenal juga sama Rachel juga. Ya saya tanya keduanya, sebenarnya benar gak sih terkait perselingkuhan itu ya. Keduanya ya Rachel mengiyakan dan Salim juga bilang, "Ya Bang, beritanya benar, tapi kalau sampai yang seperti bagaimana saya enggak." Seperti itu. Cuman yang jelas ya mereka berdua yang mengakui lah memang ada perbuatan itu, dan
mereka sudah putus. Kiri. Ya, gimana nih ngeliat Arhan main ini? Ya, gimana nih ngeliat Arhan main malam ini, Ya? Soal akun gimana? Tungguin aja prosesnya. Gimana soal akun? Ya, ngeliat Arhan main ini malam ini seperti apa aja? Sedikit aja. Ngeliat Arhan main. Ya, ngeliat penampilan Arhan gimana? Ya, Terlepas dari konflik panas yang terjadi belakangan ini, akan tetapi kubu Azizah tetap menunjukkan sikap terbuka untuk para pelaku lainnya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredakan ketegangan dan mencari penyelesaian yang damai, jauh dari sorotan media yang semakin memanas. Keputusan untuk membuka ruang mediasi membuktikan bahwa Azizah dan tim kuasa hukumnya ingin menanggapi situasi ini dengan bijak. Dan patut diketahui pula jika salah satu terlapor yang ternyata masih berstatus sebagai pelajar telah mengambil langkah pertama dengan mengajukan permintaan maaf secara langsung kepada Azizah. Tindakan ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan dampak dari tuduhan yang dilontarkan, serta keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Akan ada panggilan tentunya terhadap Azizah, klien kami, karena pada prinsipnya saat ini masih dalam proses lidik, kemudian sesaat lagi akan sampai kepada tahap penyidikan, karena sepertinya kami mendapatkan gambaran ataupun laporan dari penyidik Polri bahwa hampir seluruhnya saat ini sudah dilakukan panggilan, ya, pemilik akun yang kita laporkan itu sudah dipanggil, kemudian nanti akan menjalani proses mediasi. Dan memang sudah ada beberapa pihak yang sudah melakukan mediasi dengan kami kuasa hukum, kemudian juga dengan Azizah. Yang terakhir yang kemarin belum sampai ke tahap itu. Tetapi tentunya seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa dia berharap terjadinya restoratif justice. Ya, kita lihat nanti apakah untuk pihak yang kemarin dipanggil dengan segala keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki dan bukti yang dimiliki, restoratif justice akan menjadi pilihan untuk kami sebagai pelapor. Damai nggak sih Bang nanti Bang kepada terlapor ya Bang? Baik, begini kita akan serahkan dulu ya kepada Barreskrim untuk menentukan di tahap penyidikan nanti unsur-unsur pidana yang ditemukan itu akan menjerat pihak-pihak yang mana yang dinyatakan sebagai tersangka nantinya. Setelah itu nanti mungkin kita akan lihat perkembangan selanjutnya, apakah permintaan maaf atau hal lainnya itu cukup bagi kita ya sebagai seorang pelapor, kemudian juga cukup bagi klien kami yang dalam hal ini tentunya sangat dirugikan terhadap pencemaran nama baiknya. Jadi ya kita tunggu nanti prosesnya dalam beberapa hari ke depan di tahap penyidikan nanti. Dan kami berharap dan tentunya juga optimis bahwa dengan kinerja seperti yang dilakukan saat ini oleh Barreskrim Polri begitu baiknya, akan segera di tahap penyidikan nanti ditetapkan tersangka terhadap laporan yang telah kami layangkan ini. Tentunya kita melihat ya kalau memang salah satu terlapor ini, pemilik akun yang kita laporkan ini begitu yakin dengan apa yang telah dia sampaikan, tentunya dia akan sampaikan bukti-bukti kepada penyidik. Namun kami hanya ingin menanggapi dari kutipan-kutipan yang dia
disampaikan oleh si terlapor ini atau pemilik akun ini bahwa tidak mengenal Aziza, kemudian juga tidak mengenal beberapa pihak lainnya. Namun dia sangat yakin bahwa terjadi adanya apa yang dia sampaikan, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan. Ini mungkin secara logika agak aneh ya, orang yang kita tidak tahu dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tahu apa yang dia lakukan. Ini kan cukup aneh, tapi tidak masalah. Tentunya silakan. Kalau dia memang yakin, silakan buktikan kepada penyidik. Ya kita lihat nanti di tahap penyidikan setelah ini, apakah dia mampu untuk mempertahankan argumentasinya. Masih ada, kontennya masih ada, dan tidak ada pihak yang meminta untuk di take down gitu. Cuman ada pihak yang meminta untuk membuat klarifikasi bahwa berita Aziza itu adalah hoax dan segala macam, tapi saya nggak mau melakukan karena ya seperti yang tadi saya bilang, ada pihak yang menyuruh saya untuk membuat konten menjelek-jelekan Rachel V-nya dan Awkarin. Sama seperti itu juga saya tidak membuat konten tersebut. Ya nggak apa-apa kan, itu kan namanya orang menyampaikan sesuatu kan, itu haknya. Nah, kami juga punya hak juga menyampaikan sesuatu. Artinya saya bilang saya selain pengacara Jessica, saya tuh pengacaranya Salim dulu. Waktu kasusnya PISB, waktu yang beredar itu, saya sempat melaporkan PISB, ya kan? Waktu itu hubungannya masih pacaran sama Rahel. Dan ketika masalah ini muncul, saya menghubungi keduanya. Saya tanya, gimana sih? Ya Rahel curhat sama saya A sampai Z. Ya Salim juga saya tanya, ya Bang, benar mengakui. Ya kan? Tapi kalau hubungan yang ininya tidak mengakui. Ya, seperti itu. Saya pikir ya sudah, kalian udah baik-baik aja, masih muda, life must go on. Nah, terkait masalah hukum ini, saya juga menyampaikan klien saya, kita klarifikasi, kita sampaikan, nanti kita minta ajukan permohonan restoratif justice, ya kan? Kalau memang ada permintaan untuk minta maaf atau minta men-take down, ya nanti kita akan ikuti semua aturan-aturan yang ada. Yang jelas kita penuhi panggilan ini, kita berikan yang penyidik minta, kita kasih semua bukti-buktinya. Ya itu urusan mereka berdua lah, jangan urusan kita ya. Makasih ya Pak. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan, satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan.